Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat bakal tunas. Kali ini saya mau mereview tentang bonggolan ya, dimana teman-teman mungkin masih ingat dengan video beberapa waktu yang lalu tentang saya propagasi sekalian perawatan Anthurium jemani cobra, khususnya yang double head ya, double head yang seperti ini. Ini yang satu bonggol itu, jadi dia tumbuh dengan dua tunas seperti ini, maksudnya kepala dua. Sekali mongol pucuk dia biasanya dua, cuman tidak bersamaan, saling bersusulan, dan akhirnya cara menumpuk dengan daun tak beraturan seperti ini. Namun ini terlihat eksotik sendiri ya dengan jenis seperti ini, karena beberapa daun besar seperti ini dia tumbuh secara urakan dan akhirnya membentuk suatu bulatan ya ketika sudah menjadi besar. Ini belum begitu menumpuk daunnya, dan beberapa daun sudah saya buang karena sudah rusak. Saya ingin menjadikannya ini bagian dari satu pohon dengan daun yang utuh, artinya semua daun posisinya bagus, utuh, tidak cacat seperti ini. Ini kan masih sedikit ada cacat seperti ini. Ini yang mengakibatkan kurang bagusnya dari sosok sebuah Anthurium ya, karena daunnya masih punya bercak-bercak merah seperti itu. Oke, tentang propagasi seperti yang telah digambarkan saya dalam video yang beberapa waktu lalu tentang jemani cobra ini, saya mau mengajak teman-teman melihat bagian bawahannya atau bonggolannya yang udah saya potong sudah tumbuh seperti apa. Yuk. Nah, ini video waktu pas saya mempropagasi jemani cobra. Bonggolannya masih bagus, double head, cukup sehat seperti ini, masih utuh. Ini bagian bonggolannya kita akan bagi menjadi beberapa bagian agar tumbuh beberapa anakan dari Anthurium cobra yang tadi. Oke, ini bonggol dari bonggol kecil sebesar ini sampai sebesar ini, 4 tahun jaraknya. Ini pertamanya seperti ini. 4 tahun kata yang punyanya tadi. Nah, ini hasil dari hasil propagasi saya waktu lalu ya. Bagian bonggolannya sudah tumbuh. Ini tumbuh sekitar 3 tunas baru dan sudah mengeluarkan daun. Nah, yang ini terlalu mepet nih motongnya. Motong terlalu mepet mata tunas, dan akhirnya seperti ini nih. Untuk yang bagian bawahnya emang sedikit agak besar, jadi dia tumbuh sekitar beberapa tunas ya. Ini tumbuh 3 tunas, potongan 1. Kemudian ini sengaja saya tempatkan di bagian bawah rak seperti ini ya, biar dia sedikit agak adem. Nah, ini untuk potongan pendeknya. Untuk potongan pendeknya tumbuh 1 tunas seperti ini. Nanti kita tinggal panen satu persatu aja. Kita ambil ketika dia udah sekitar 4 daun dan membawa akar, kita ambil. Kemudian kita tanam kembali bagian bonggol ininya, dan insya Allah dia akan tumbuh kembali dengan mata tunas yang baru. Itu satu. Kemudian nah, ini juga salah satu potongannya tumbuh dengan 2 tunas seperti ini, sedikit agak berjauhan. Emang bagian diameter bonggolan yang cukup besar ya, menurut saya ini bagian cukup besar. Selain bonggol utuh seperti ini, kita juga bisa membelah bagian tengah ini menjadi beberapa bagian ya, setidaknya menjadi 2 bagian atau 4 bagian dengan mata tunas masing-masing ke bawah. Tentunya harus sangat hati-hati yang memotongnya atau membelahnya. Kalau ingin bonggolan utuh ini dibelah 2, artinya mata tunas yang tumbuh
atau yang ada di bonggolan ini kita harus memperhatikan secara detail ya. Artinya jangan sampai terpotong mata tunasnya menjadi dua bagian, jadi ke sini tidak tumbuh, ke sini pun tidak tumbuh. Posisi aman untuk pemotongan bonggol ya seperti ini, bonggol utuh dengan mata tunas utuh juga bagian bawah, tidak riskan untuk terpotong, akhirnya tumbuh seperti ini. Nah, nanti kita tinggal memanennya saja. Dan posisi ini pun sangat aman untuk proses pembesaran ya. Jadi bonggol besar juga mendorong nutrisi untuk pertumbuhan tunas-tunas baru seperti ini. Ini potongan kedua. Nah, ini yang sedikit agak telat ya teman-teman. Jadi ini sedikit agak telat, tapi mata tunas sudah mulai satu nih. Mungkin tidak terlalu terlihat karena masih kecil. 1, 2, dan ini yang udah kelihatan sedikit agak naik. Ini juga bagian bonggol besar, potongan dari yang tadi. Untuk lebih saksamanya teman-teman bisa lihat video sebelumnya untuk pas pemotongan ya. Jadi seberapa besar bonggolannya. Nah, ini hasilnya. Oke, itu jadi bonggolan-bonggolan yang Cobra katalog yang kita propagasi waktu itu udah pada tumbuh semua. Jadi posisinya sangat aman untuk bonggolan full ya, jangan dibelah-belah. Jadi teman-teman juga tidak riskan untuk menunggu. Artinya bonggolan besar itu lebih cepat tumbuh dibanding dengan potongan yang kita belah-belah menjadi beberapa bagian. Nah, anthurium jemani seperti ini pun ya, ketika kita belum ingin menjadikannya sebuah biangan untuk diambil panenan dari biji ya, yang berasal dari tongkol seperti ini, biasanya kita bisa mempropagasi ya. Untuk ukuran seperti ini udah layak potong karena akar sudah naik di atas media tanam. Jadi posisi untuk pemotongan pun sudah sedikit agak aman karena anthurium sendiri mempunyai akar yang cukup banyak ya. Jadi dari satu pot seperti ini dia bisa memenuhi bagian bawah pot juga untuk posisi kesuburannya. Jadi teman-teman kalau ingin memperbanyak lewat bonggolan, perbanyak agar cepat besar ya, mau tidak mau memotong bonggol seperti yang saya lakukan sebelumnya. Oke, untuk menunggu dari manggar ini pun sampai proses penyerbukan atau kawin ya, dia membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 9-10 bulan untuk proses dari seperti ini sampai menumbuhkan biji yang ukurannya sudah siap panen atau matang. Ini untuk anthurium ya. Itu sama halnya dengan anthurium manapun ya, maksudnya mau anthurium jemani seperti ini, anthurium hookeri maupun anthurium lainnya. Dari proses manggar seperti ini biasanya dia berjarak sekitar 9-10 bulan untuk kematangan biji. Saya beri contoh hal yang tanam dari biji tentunya ya seperti ini. Jadi dia sedikit agak halus seperti ini dengan daun-daun mulai dari kecil kemudian tumbuh menjadi besar ya. Prosesnya juga cukup agak lama ya dibanding dengan bonggolan. Cuman untuk roset biasanya anthurium itu roset yang tumbuh dari biji seperti ini ketimbang dari potongan bonggol atau perbanyakan lewat potong bonggol ya. Ketika potong bonggol dia tumbuh secara tidak beraturan dulu ya, artinya tidak roset dari daun kecil kemudian menengah sampai daun membesar seperti ini. Ini kan dari biji, biasanya dari biji seperti ini tumbuhnya. Normalnya seperti ini, jadi bentuknya roset bagus ya. Ini dari biji. Nah, ini contoh dari potongan dari bonggolan ya. Ini dari bonggolan sudah dipisahkan seperti ini. Biasanya bentuknya seperti ini. Nah, baru miring-miring seperti ini, baru kemudian dia merosetnya seperti ini. Nah, ini pun dari bonggolan, ini terlihat jelas ya, karena daunnya langsung besar, daun kecilnya sudah tidak ada. Ini pun dari bonggolan. Untuk memproses sampai roset seperti ini pun memakan waktu. Jadi teman-teman silahkan yang menyukai mau perbanyakan sistem apa, mau baik dari biji maupun dari bonggolan. Cuman untuk bonggolan tanaman bisa langsung besar ya, sesuai dengan ukuran bonggolannya. Sedangkan untuk dari biji kita harus mengawalinya dari hal yang sangat kecil sekali, kemudian membentuk tanaman yang memang cukup bagus untuk posisi antar daunnya, dari mulai daun kecil kemudian makin ke atas makin besar, dan itu yang membuat roset seperti
artinya tanaman yang ditanam dari biji. Nah, itulah sedikit penjelasan ya bagaimana cara menanam, bagaimana mempropagasi, kemudian terutama saya hari ini memberi review yang bonggolan yang double head tadi ya, kobra double head tadi, artinya dari jarak sekitar 2 bulanan sudah seperti itu tumbuhnya. Itu beberapa ilmu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua tentang Anthurium, terutama Anthurium jemani, bagaimana cara perbanyakan dan menanamnya dari biji. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang hobi-hobinya dengan Anthurium. Kalau saya emang sudah lama bergelut dengan Anthurium, jadi sudah benar-benar saya menyukai tanaman berjenis daun tebal seperti ini dan lebar. Oke, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.